Bagi yang mau traktir admin, bisa cek di deskripsi ya. Terima kasih traktirannya. Sebelum dimulai, bisa subscribe di channel Taman Santuy ya. Dikisahkan dalam serat Jangka Jayabaya disebutkan, setelah pertarungannya dengan Syekh Subakir selama 40 hari 40 malam, berakhir imbang, Sabdo Palon akan kembali ke tanah Jawa dan akan menagih janji. Diketahui, dahulu, ketika Majapahit masih berkuasa di tanah Jawa, Sabdo Palon adalah sosok yang sangat dihormati. Ia bertugas menjadi penjaga atau pamomong tanah Jawa sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Selain itu, Sabdo Palon dipercaya menjadi penasehat atau guru bagi para raja-raja Majapahit yang berkuasa. Selain sosoknya yang misterius, Sabdo Palon terkenal memiliki ramalan yang dipercaya oleh sebagian masyarakat Jawa memiliki kemiripan dengan peristiwa yang terjadi di Indonesia hingga saat ini. Berikut adalah ramalan Sabdo Palon di tahun ini. 1. Banyak orang yang akan meninggalkan tanah Jawa. Dalam ramalannya ini, yakni banyak orang akan meninggalkan tanah Jawa. Hal ini disebabkan oleh hilangnya pusat kekuatan spiritual dan kebudayaan, serta berkurangnya kekayaan alam yang melimpah, sehingga dianggap tidak ada lagi mata pencaharian di Pulau Jawa. 2. Pola pikir manusia akan berubah. Pola pikir manusia di Indonesia akan berubah disebabkan oleh hilangnya kepercayaan terhadap agama. Hal ini dikarenakan banyaknya orang yang mengejar kehidupan dunia dibandingkan kehidupan abadi di akhirat kelak. 3. Sosok presiden terpilih tahun 2024 masih keturunan para raja Jawa dan mempunyai garis keturunan yang jelas dalam ramalan ini. Sabdo Palon meramal bahwa sosok presiden terpilih mempunyai keturunan darah biru dari raja-raja di Jawa. 4. Bencana alam. Indonesia akan banyak mengalami bencana alam, salah satunya banjir bandang yang akan banyak memusnahkan pemukiman warga, serta banyaknya gunung yang akan meletus hingga menyebabkan banyak kematian. 5. Banyak orang yang akan kehilangan kesempatan dan harapan. Sabdo Palon menganut kepercayaan Budi, yaitu agama kejawen yang dipercaya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Kepercayaan itu kemudian berlaku secara turun-temurun bagi yang menganutnya. Dia juga meramalkan kehancuran Islam di tanah Jawa dalam ramalan yang berbunyi, Pepesten Nusa Tekan Janji, yen wes jangkep 500 warsa, kepetung zaman Islam musnah, Bali marang ingsun, agami Budi Madek Sawije. Yang artinya, takdir Nusa telah sampai kepada janji. Jika sudah genap 500 tahun, terhitung sejak zaman Islam berdiri, akan musnah kembali kepadaku. Agama Budi berdiri menjadi satu. Menurut Ferry Mardiono, dalam buku Sejarah Klan Majapahit, menjelaskan, Sabdo Palon memberitahukan tanda-tanda dia akan kembali. Dia bersumpah kembali ke tanah Jawa pada 500 tahun lagi, tepat setelah Majapahit runtuh. Jika dihitung sejak keruntuhan kerajaan Majapahit pada tahun 1478, maka Sabdo Palon diperkirakan kembali ke tanah Jawa pada abad ke-20. Dia bersama anak buahnya akan menguasai tanah Jawa dan mengembangkan agama Budi di Nusantara. Meskipun banyak dikisahkan dalam beberapa riwayat dan catatan kitab Jawa, sumpah Sabdo Palon nagih janji ini masih diperdebatkan oleh banyak kalangan. Sebagian tidak mempercayainya, namun sebagian lain justru sangat menanti kedatangannya.